Seorang pemuda yang kaya akan akhlak dan agamanya selalu melakukan perbuatan baik kepada orang yang dikenalnya maupun orang yang tidak dikenalnya. Ia selalu murah senyuman dan tidak berkata-kata kecuali yang baik. Ia melamar seorang gadis dan tidak memberitahu bahwa ia seorang yang kaya. Gadis itu menerimanya tanpa memperhatikan latar belakangnya, sampai terkadang ia merasa ironi karena kebaikannya. Ditambah tutur katanya yang lembut, serta menjawab pertanyaan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabawi. Karena wanita itu bersikeras dan ia merasa tenang bersamanya, maka selesailah proses tunangan tersebut. Lalu pemuda itu menyepakati untuk mengunjungi keluarga gadis itu sekali dalam seminggu, berkumpul bersama mereka, dan berencanakan akad pernikahan setelah 1 bulan pertunangan. Pemuda itu dermawan sekali pada sang gadis dan keluarganya, di mana setiap minggu dia selalu membawa banyak hadiah yang berharga untuk sang gadis dan keluarganya. Tetapi, keluarga gadis tersebut tidak berbuat baik kembali padanya, dan itu yang membuat sang gadis tersebut berkata pada keluarganya, "Aku tidak minta kalian kecuali apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku tidak meminta kalian kecuali apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan jika ada yang melakukan kebaikan untukmu, balaslah dia. Tetapi jika kamu tidak memiliki sarana untuk melakukannya, doakanlah dia, sampai kamu merasa bahwa kamu telah memberikan kompensasi kepadanya." Dan juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia." Tak seorang pun dari keluarganya yang memperhatikan setiap omongannya. Dan pemuda itu tetap berpegang teguh dengan akhlak baiknya dan memperlakukan semuanya dengan cinta dan hormat, serta mengingatkan mereka dengan pelajaran Islam, hingga akhirnya selesai pertunangan saudari calon tunangannya itu. Lalu, ia melihat kebaikan dan penyambutan hangat pada pelamar yang tidak membawa hadiah apapun dan tidak mengetahui kecuali lelucon pada orang-orang dan kesombongan pada semuanya. Hingga pemuda itu menikmati lelucon keluarga calonnya itu. Lalu dia sangat sedih, tetapi tidak menunjukkan perasaannya pada seseorang hingga selesai acara pernikahan. Setelah beberapa bulan menikah, mereka berdua mengunjungi keluarga sang istri untuk menyenangkan mereka. Lalu, sang suami seperti biasa membawa hadiah untuk keluarga istrinya. Lalu dia melihat calon tunangan saudari istrinya ada di acara lelucon, sedangkan keluarga istrinya menikmati sambil tertawa dan tidak merasakan dengan kehadirannya ataupun istrinya. Lalu, kedua pasangan itu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ayah dari istrinya memanggil mereka berdua sebelum keluar dan berkata pada anaknya, "Sesungguhnya kebaikan datang bersama pada keluarga yang baik pula, bahwa calon saudarimu memutuskan untuk melibatkan kita pada proyek bagus yang akan membuat kita menjadi orang kaya." Kemudian kedua pasangan itu tersenyum dan meninggalkan tempat tersebut. Ketika sang istri merasakan kesedihan suaminya, ia meminta maaf kepadanya dan memberitahunya bahwa ia tidak akan berkunjung pada keluarganya lagi. Lalu sang suami tersenyum dan berkata padanya, "Apakah kamu pikir aku akan menyetujui untuk memutuskan tali silaturahmi? Sesungguhnya apa yang membuatku sedih adalah hal yang lain. Aku bertanya tentang calon saudarimu dan aku tahu bahwa ia seorang pegawai suap yang sudah tidak bekerja lagi. Kebanyakan orang terpengaruh, dan aku takut ayahmu menjadi korban selanjutnya. Dan jika aku memberitahu tentang itu, dia tidak akan mempercayaiku, bahkan menuduhku merasa dengki padanya. Kamu harus memperingatinya dengan cara bijaksana." Lalu sang istri menghubungi ayahnya dan memperingatinya dari calon saudarinya. Sang ayah justru malah tertawa dan menutup teleponnya. Setelah 1 bulan kedua pasangan itu dikejutkan dengan keluarga istrinya. Mereka semua datang menangis dan meminta untuk diselamatkan. Tanah calon saudarinya mengambil tabungan mereka, dan semenjak 3 minggu, dia tidak menjawab komunikasi mereka. Dan ketika mereka pergi ke apartemennya, mereka mengetahui bahwa dia telah meninggalkan apartemennya, dan hanya tersisa perabotannya saja. Dan tak seorang pun mengetahui tempatnya hingga sekarang. Sang ayah berkata pada anaknya, "Tidak satu pun dari kami semua meminta maaf pada suamimu karena perbuatan kami yang jelek padanya, meskipun dia sangat baik dan sangat menyayangi kita.
Dia telah mengajarkan kita perbedaan antara dermawan dan keanehan. Lalu sang suami tersenyum dan menenangkan keluarga istrinya. Kemudian ia memberi mereka sejumlah uang yang telah bajingan itu ambil darinya, dan berjanji bahwa dia akan mencari bajingan itu dan membawanya ke pengadilan, dan meminta mereka merubah jalan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mematuhi dan taat hingga mereka mendapatkan ridhonya dan mengganti kesusahannya dengan kemudahan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Muhammad ibnu Al-Munkadir dari kalangan ulama solehin berkata, pada suatu hari, penduduk Madinah tertimpa kekeringan dan kehausan serta kekurangan. Semua penduduk Madinah keluar, dan orang-orang soleh yang ahli ibadah pun berdoa dan meminta agar Allah menurunkan hujan. Namun, belum juga terkabulkan doa mereka, dan hujan pun tak kunjung turun. Pada malam ini aku pun keluar untuk sholat Isya di masjid. Setelah selesai, aku pun duduk dan bersandar pada tiang pondasi sedang masjid pada waktu itu gelap. Kemudian masuklah pemuda berkulit hitam yang aku tidak mengenalnya, dan ia pun tidak melihatku. Lalu dia mulai berbicara, "Ya Allah," dan kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memujinya. Lalu ia berkata, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua penduduk Madinah keluar meminta hujan, tetapi engkau tidak mengkabulkannya. Dan aku bersumpah padamu ya Allah, agar engkau memberi mereka hujan 1 jam saja. 1 jam saja ya Allah." Muhammad ibnu Al-Munkadir pun berkata dalam hatinya, pemuda ini gila. Semua orang Madinah keluar meminta hujan pada Allah, dan mereka tidak diberi hujan. Dan ia malah bersumpah pada Robnya agar diturunkan hujan. Demi Allah, ia tidak menurunkan tangannya sampai aku mendengar petir dan turunlah hujan. Ketika ia akan keluar dari masjid untuk pergi ke keluarganya, seketika itu ia melihat hujan turun. Lalu ia membaca hamdalah pada Allah dan memujinya. Lalu ia berkata, "Siapa aku? Siapa aku ya Allah? Sampai engkau mengkabulkan doaku. Bahkan engkau kembalikan pujianmu dan engkau memperlihatkan kekuasaanmu." Lalu ia menangis terseduh-seduh, kemudian ia sholat sampai menjelang pagi. Lalu ia sholat witir, kemudian sholat subuh berjamaah. Aku pun sholat bersama mereka. Dan ketika imam sudah salam, ia pun keluar, lalu aku mengikutinya tanpa ia menyadarinya sehingga aku tahu rumahnya. Lalu setelah itu, aku kembali ke masjid. Ketika matahari berada di tengah langit, aku pun mengunjungi rumahnya. Ketika aku masuk, ia sedang duduk menjahit sendal. Ternyata ia seorang tukang sol sepatu.
Lalu aku berkata padanya, "Wahai engkau, bukankah engkau orang yang tadi malam ada di masjid? Aku melihatmu dan tahu apa yang terjadi." Lalu ia pun marah dan seketika berubah raut wajahnya seraya berkata, "Wahai Abu Abdillah, apa urusanku dan apa urusanmu? Apa yang menyebabkanmu datang? Apa yang membuatmu mengikutiku? Apa yang membuatmu memperhatikanku? Dan apa yang membuatmu tahu apa yang aku punya?" Kemudian ia semakin marah dan aku melihat kemarahan di wajahnya. Lalu aku berkata, "Aku akan keluar dari tempatmu, supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk." Maka aku pun keluar dan menunggunya di hari kedua, tetapi ia tidak datang. Lalu di hari ketiga pun tidak datang juga. Lalu aku berkata, "Sesungguhnya kita semua milik Allah dan akan kembali padanya." Aku pun pergi ke rumahnya, lalu pintu pun terbuka, dan tidak ada orang satupun di sana. Lalu aku mendekati, kemudian di rumah tersebut ada seorang orang tua. Lalu ia berkata, "Wahai Abu Abdillah, apa yang kau perbuat padanya? Semenjak kamu meninggalkannya, ia pun mengumpulkan barang-barangnya dan keluar dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang." Lalu Ibnu Al-Munkadir melanjutkan ucapannya, "Maka aku pun mencarinya bertahun-tahun di seluruh pelosok Madinah. Akan tetapi belum juga melihatnya bahkan mendengar kabarnya. Ia lebih mengutamakan untuk menghilang dari masyarakat hanya karena seseorang mengetahui rahasia antara dia dan Robnya. Betapa indahnya amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus antara hamba dan Robnya yang tidak diketahui seseorang manapun." قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Seorang yang kaya raya tidak mempunyai keluarga, bahkan seorang anak. Tetapi, ia mempunyai banyak pekerja di istananya. Pada suatu hari, ia memanggil semua pekerjanya untuk makan malam bersama. Lalu, meletakkan di setiap orang sebuah Al-Quran Al-Karim dan sejumlah uang. Dan ketika mereka selesai makan, ia pun meminta mereka untuk memilih sebuah Al-Quran atau sejumlah uang yang terletak bersama Al-Quran. Kemudian dia awali dengan seorang penjaga dan memintanya untuk memilih tanpa harus tergesa-gesa. Lalu ia pun berkata, "Aku berharap untuk memilih Al-Quran, tetapi aku tidak tahu bacaannya. Untuk itu aku akan mengambil uangnya, karena lebih banyak faedahnya bagi diriku." Kemudian ia meminta dari petani kebun, seperti halnya ia meminta dari seorang penjaga. Maka, petani kebun pun berkata, "Istriku sedang sakit parah, dan aku butuh uang untuk berobat. Dan jikalau tidak ada musibah ini, aku akan memilih Al-Quran." Setelah itu ia meminta seorang juru masak untuk memilih. Lalu, ia pun berkata, "Aku senang membaca, tetapi pekerjaanku banyak, sehingga aku tidak punya waktu untuk membaca. Maka dari itu, aku akan memilih uang." Kesempatan terakhir untuk pemuda yang bekerja di kandang kuda. Dan orang kaya tersebut tahu betul bahwa ia sangat fakir. Ia pun berkata padanya, "Aku yakin kamu akan memilih uang untuk membeli makanan dan sepatu sebagai ganti sepatumu yang robek, bukan?" Lalu pemuda itu menjawab, "Ya, kamu benar. Aku sangat sulit untuk membeli sepatu baru atau membeli seekor ayam untuk dimakan bersama ibuku."
Tetapi aku lebih memilih Al-Quran, karena ibuku berkata padaku, bahwa kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak faedah daripada emas, dan penghayatannya lebih manis dari penglihatan. Kemudian pemuda itu mengambil Al-Quran, dan setelah ia membukanya, ia pun menemukan 2 amplop. Satu amplop berjumlah setara dengan 10 kali lipat jumlah uang yang ada pada meja makan, dan amplop yang kedua berisi sebuah pegangan bahwa ia akan mewariskan sebagian harta orang kaya tersebut. Setelah itu orang kaya pun berkata pada mereka, sesungguhnya orang yang berprasangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak memupus harapanmu. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون